Ya memang kasus Vina dan juga Eki ini menjadi sorotan publik begitu ya. 1 bulan memang setelah muncul di layar lebar, kemudian 8 tahun memang ini kasus ini belum tuntas juga sampai saat ini. Polda Jawa Barat terus mengusut tuntas dengan terus menurunkan ada tim khusus saat ini, kemudian juga ada call center yang dibuka, ada hotline yang dibuka dan juga kabarnya Propam ini sudah memanggil Ibtu Rudiana yakni ayahanda Eki untuk dimintai keterangannya selain juga saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai kasus ini sudah ada Komjen Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri periode 2013 sampai dengan 2014. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Ogro dulu. Pak Ogro, kalau melihat ini kan nampaknya juga cukup serius begitu ya penanganan, selain juga ada arahan dari Presiden Joko Widodo. Melihat Polda Jawa Barat sudah kabarnya memanggil dari ayahanda Eki, ya ini pelapor di tahun 2016, kemudian juga sudah ada hotline tim khusus yang diturunkan untuk kasus ini. Seperti apa sih biasanya penanganan yang lebih serius melihat kasus ini sudah cukup lama, 8 tahun begitu Pak? Iya, jadi sejak awal saya katakan ini Eki dan Vina ini sudah menjadi aset dunia dalam penegakan hukum. Jadi bukan aset masyarakat Cirebon atau polisi atau jaksa atau pengadilan, bukan. Jadi seharusnya dibentuk tim gabungan pencari fakta. Jadi ini tim gabungan pencari fakta ini mempunyai pekerjaan cukup berat karena dia benar-benar harus bisa menemukan bukti baru bahwa perkara ini sebenarnya seperti apa. Jadi untuk mematahkan kalau memang dianggap perkara yang kemarin itu dianggap direkayasa. Kalau tidak ditemukan bukti baru memang sulit untuk mengatakan bahwa ini kasus ini rekayasa gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kembali kepada tim gabungan. Tim khusus di Polri aja nggak cukup ya? Mungkin tim gabungan dari kejaksaan juga, dari kepolisian gitu ya Pak ya? Iya. Ini sudah masalah dunia, jadi mungkin dari juru bicara dari Kementerian Luar Negeri juga ikut nih untuk menjawab kepada publik di luar. Oke, Pak Ugro, tapi kalau misalnya kita kan kemarin juga sama-sama melihat bahwa Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap ayahanda dari Eki gitu ya. Nah ini artinya apakah pada saat itu yang menangani kasus ini juga ada kelalaian atau ada kesalahan prosedural, itu bisa dicek lebih lanjut kalau artinya kalau sudah masuk ke ranah Propam gitu? Iya. Jadi Propam juga melihat perkembangan hasil penyidikan kemudian dikaitkan dengan proses penuntutan dan proses pengadilan ya. Jadi dilihat apakah banyak pelanggaran etika profesi atau tidak. Karena Propam ini kan harus bisa juga mudah-mudahan bisa membantu pengungkapan kasus ini sebenarnya seperti apa. Karena seperti contoh misalnya gini, pada saat penangkapan kepada para tersangka waktu itu, kemudian menjadi terdakwa dan terpidana ini, apakah melalui mekanisme seperti sesuai dengan KUHAP, seperti itu. Kemudian alat bukti apa saja, itu Propam berak mengecek. Kemudian alternatif tadi kan ada alternatif mungkin pembunuhan karena balas dendam karena cinta terhadap Vina, atau pembunuhan sasarannya Eki, atau ada masalah lain misalnya geng motor murni atau masalah narkoba dan sebagainya. Alternatif ini harus dikembangkan semua, gitulah. Propam bisa masuk di situ kalau misalnya ada indikasi berkaitan dengan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang terlibat dalam penyidikan ini. Gitu. Kalau melihat untuk Propam yang meminta keterangan dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang dimana juga di tahun 2016 sebagai pelapor, Pak, ini mungkin bobotnya seperti apa sih kalau untuk pemanggilan ayah Eki ini? Ya, biasanya sebaiknya Propam tidak memanggil, tapi tim dari Propam datang ke Cirebon, mungkin bisa juga mendengar keterangan dari masyarakat, didapatkan dari situ. Kalau dipanggil kan satu-satu membutuhkan biaya cukup besar bagi masyarakat dan anggota sini. Ayahnya Eki yang jadi tim Propam lengkap turun ke Cirebon melakukan tugas khusus sehingga masalah pidana umum tetap dilakukan juga oleh tim khusus. Nah, masalah Propam tim khusus sehingga nanti jalan paralel. Mudah-mudahan di atas dua ini ada satu yang tim lah yang bisa dikhususkan untuk mengakomodir hasil Propam dengan hasil penyidikan tidak pidana umumnya ini. Kemudian bagaimana keputusannya dan itu ada juru bicaranya sehingga tidak bola liar seperti kita dengar misalnya ada saksi baru lagi siapa? Suroto. Suroto. Katanya TKP di jalan raya. Kemarin TKP katanya ada di kebun dan sebagainya. Ini kan sudah jelas perbedaan seperti ini kan perlu ada keterpaduan bagaimana
penanganan pertama sampai dari berkas dan bagaimana penanganan para pelaku yang diduga tadi yang tidak benar itu aja. Pak Agro, selain itu juga mungkin sedikit mengenai ada call center, ada tim khusus. Call center ini berarti menampung dari masyarakat yang mempunyai informasi begitu ya Pak? Biasanya kalau seperti ini gimana? Apakah semua ditampung oleh pihak kepolisian kemudian ditelaah, penyelidikan lagi? Menurut saya juga tidak mudah ya call center itu, karena dulu Polri waktu saya kabarkan membuat kontak center 110 itu membutuhkan operator minimal 50 sampai 100. Banyak ya? Ya kalau semuanya masuk, siapa yang terima? Kalau hanya satu kan nunggu, ya kan? Nah ini sebaiknya tim penyelidik saya katakan yang benar-benar qualified ya, tapi penampilannya tidak rambutnya gondrong dikit-dikit, tidak penampilan yang ya polisi yang ganteng-ganteng masih banyak nih, yang di reserse ya. Cara yang soft gitu ya. Diturunkan melakukan penyelidikan, tapi tidak mengundang masyarakat untuk klarifikasi di kantor polisi, bukan. Datang ke masyarakat, wawancara saja, ditulis tangan. Nah, setelah wawancara dibacakan, betul ini keterangan Bapak? Ya, Bapak juga tanda tangan, nanti saya tanda tangan. Terima kasih Pak, ini sudah memberikan keterangan kepada kepolisian. Udah, itu yang dihimpun nanti oleh tim. Nah, kalau diundang nanti harus klarifikasi, berita acara kan palingnya 4-5 jam, masyarakat juga waktu saya terganggu ya. Kalau dari Mas Bambang sendiri melihatnya untuk kasus Vina dan Eki dengan adanya keterlibatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut dari tim khusus juga disediakan, kemudian dari Ibtu Rudiana juga sudah diperiksa lebih lanjut mengenai di Propam itu, artinya melihatnya seperti apa? Apakah ada kecurigaan-kecurigaan ataupun ada kejanggalan bahwa pada saat itu prosedur itu ada yang lalai? Yang pasti kejanggalan-kejanggalan itu sudah dirasakan masyarakat, dan sekarang menjadi kehebohan ini karena masyarakat berpikir bahwa itu janggal gitu. Makanya seperti kemarin saya sampaikan, audit investigasi itu penting gitu, dan itu sudah dilakukan, ada progres yang dilakukan oleh Propam gitu, dan konon Irwasum juga menerjunkan timnya untuk melakukan pemeriksaan di sana terkait dengan penyelidikan 8 tahun yang lalu. Ini tentu sangat berbeda sekali dengan kasus hukumnya seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, terkait dengan penyelidikan, audit investigasi ini terkait dengan penyelidikan, proses penyelidikan sendiri, tapi terkait dengan kasusnya tentunya harus dipisahkan gitu loh, karena kasusnya sudah inkrah di pengadilan. Kan. Mungkin kalau ada bukti-bukti baru, tentu ada proses lebih lanjut, ada PK dan yang lain-lain seperti itu. Itu yang harapannya sih semua bisa clear dan tidak membuat bola liar semakin liar gitu loh. Tadi juga kita melihat bahwa Polda Jawa Barat membuat hotline center ya. Itu tentu seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi ya, apakah efektif gitu loh, karena menurut saya tentu itu akan menguras energi. Lebih baik sekarang ini sudah medianya medsos sudah informasinya sudah banyak banget ya, sudah sangat banyak gitu loh. Tinggal bagaimana ada analis dari informasi itu yang bisa merangkum dan kemudian melakukan penelusuran lebih dalam gitu loh. Itulah akan lebih efektif daripada membuka hotline. Jadi kalau saya melihat dengan adanya hotline ini hanya sekedar gimmick saja yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, itu jadi sangat tidak efektif. Makanya lebih baik ya bentuk analis data terkait dengan yang beredar di media sosial, kemudian dalami apa yang terkait informasi apa yang ada di situ gitu. Karena kalau melihat informasi yang sekarang sudah beredar banyak tumpang tindih ya. Ada saksi yang muncul, kemudian juga saksi yang berubah-ubah juga begitu ya. Berubah-ubah, terus kemudian ada yang TKP-nya juga dari berbeda dan makanya harus ada analis ya. Pak Bambang, tapi kalau catatan dari Anda sendiri, apakah memang pihak kepolisian ini saat ini Anda melihatnya hanya mengandalkan saksi-saksi yang ada, tapi untuk bukti-bukti seperti crime scientific investigation tidak digunakan, mungkin bukti CCTV, bukti hasil otopsi dan lain sebagainya. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menyambung pertanyaan ke Mas Bambang. Mas, kalau melihat ini kan nampaknya pihak kepolisian hanya mengandalkan saksi-saksi yang saat ini kadang-kadang juga pernyataannya berbeda-beda begitu ya. Nampaknya bukti untuk scientific crime investigation seperti CCTV, kemudian hasil otopsi, DNA dan lain sebagainya ini agak sulit ya, lemah ya. Sehingga
saksi-saksi yang diandalkan oleh pihak kepolisian. Catatan dari Anda seperti apa? Ya, saya melihat dengan kemarin ada yang mencabut BAP, terus kemudian 3 DPO tidak dikejar dengan alasan ada pencabutan itu, artinya kepolisian memang mengandalkan kesaksian gitu loh. Seharusnya memang kepolisian penyelidikan itu harus berdasarkan saintifik kan, seperti itu, yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya seperti itu. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Harusnya forensik, olah TKP di awal, terus kemudian otopsi itu kan sangat penting sekali. Kalau kemudian menetapkan seseorang tersangka hanya berdasarkan kesaksian yang kemudian bisa dicabut, ini kan menjadi bias gitu. Dan yang menjadi lebih parah lagi ketika pemeriksaan hasil penyidikan itu sudah diserahkan ke kejaksaan, jaksa sama hakimnya juga nerima-nerima saja. Terus ada apa dengan jaksa dan hakim? Pertanyaan jadi seperti itu. Kok tidak ada harusnya kalau belum lengkap bukti-buktinya sampai 21 gitu ya sama jaksa ya. Dan ketika 3 DPO yang salah satunya adalah otak pelaku tidak bisa ditangkap, seharusnya hakim tidak bisa memutuskan dong. Mas Bambang, artinya sebenarnya pada saat itu saintifiknya itu belum secara komprehensif, belum secara lengkap, ada yang missing link, tapi atau bagaimana begitu? Ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi ini jadi sebenarnya kalau misalnya saintifik itu lengkap, komprehensif, artinya tidak akan sebias ini pada saat itu. Benar, sudah selesai, sudah dijelaskan aja. Ini loh buktinya. Nggak perlu ada kehebohan-kehebohan seperti pun ada begitu ya, benar, ya, ada pelecehan seksual, spermanya, kemarin ada informasi spermanya siapa gitu loh. Apakah benar terkait dengan kekerasan seksual atau suka sama suka? Makanya imajinasi kita kan jadi liar gitu loh. Makanya ketika ada informasi-informasi di masyarakat, apakah ini berarti agak aneh dong Anda melihat saat ini Peggy Setiawan ditetapkan sebagai pelaku pemerkosaan, sedangkan di tahun 2016 kan DNA-nya tidak diketahui DNA siapa, begitu ya? Makanya jadi aneh, makanya Peggy Setiawan ini dipaksakan, saya melihatnya seperti itu. Dan harusnya pengacaranya segera memperadiilkan. Gitu. Mas Bambang, artinya begini, supaya tidak bias lagi, saintifik itu kan harus kuat dan menyeluruh. Nah, pada saat ini dengan adanya kesaksian yang beragam gitu ya, dan berubah-ubah, termasuk ada yang mencabut pointers-pointers dalam BAP. Artinya bagaimana mensinkronkan apa yang disaksikan para saksi ini dengan apa yang memang benar-benar terjadi sehingga tidak lagi menjadi bias gitu, terang benderang. 8 tahun yang lalu pasti ada data, gitu. Ada data terkait dengan sperma, terus kemudian dengan alat bukti yang lain, pembunuhan itu dilakukan dengan cara apa, seperti itu. Apakah ditusuk? Konon ada yang ditusuk. Tusuk itu dengan apa? Apakah dengan senjata tajam atau dengan yang lainnya, seperti itu. Siapa yang membawa itu? Terus kemudian ada bukti-bukti lain enggak? Misalnya ketika menusuk darah kan muncrat gitu. Siapa yang menusuk? Kan 8 orang itu memang menusuk bareng-bareng kan tidak mungkin gitu. Apakah 8 orang itu memperkosa bareng-bareng ya? Kan harus dibuktikan gitu. Makanya ketika ada vonis 7 orang itu seumur hidup, ini jelas tidak sesuai dengan teori keadilan ya, asas retributif gitu, seperti itu. Pak Ugro, kalau melihat saat ini apakah memang benar adanya obstruction of justice begitu Pak dalam penanganan kasus ini di tahun 2016? Kemudian kalau melihat kasusnya sudah cukup lama, 8 tahun, mungkin pengalaman dari Pak Ugro sendiri, apa yang masih bisa didapatkan pihak kepolisian? Apakah mungkin masih ada data-data terkait hasil visum, hasil sperma dan lain-lain yang masih bisa memperkuat, tidak hanya saksi saja yang diandalkan begitu Pak Ugro? Iya, jadi peran Propam, karena saya pernah di Propam ya, jadi juga bangga kalau Propam itu bisa mengungkap kasusnya. Jadi peran Propam di sini dari keterangan saksi-saksi yang baru muncul saja, yang jelas TKP berbeda. Ini kan bukti baru. Nah, tinggal periksa polisi kenapa TKP-nya berbeda. Kemudian baru ditanyakan barang bukti yang ada. Barang bukti misalnya rekaman yang BlackBerry si Eki pernah dilihat oleh Liga Akbar. Itu dikembangkan enggak? Kenapa tidak dikembangkan? Kan saya Propam juga bisa berangkat ke Amerika nih. Minta bantuan dari pemerintah Amerika, BlackBerry-nya di RI, dikirim ke sana untuk
bongkar. Masalah Apollo yang dulu ke bulan masih ada datanya, masa 2016 nggak bisa dibuka? Saya rasa Amerika lebih canggih di situ ya kan. Kemudian barang bukti yang lain, kenapa dihilangkan? Jadi obstruction of justice sangat mungkin terjadi dalam perkara ini. Jadi Propam harus dibutuhkan ahli-ahlinya turun ke Cirebon, ke Polda Jabar untuk bisa mengangkat apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota penyidik di kesatuan setempat. Oke, baik, kita harapkan mudah-mudahan saja apa yang sudah lagi dilidik dan disidik oleh Propam ini ya menjadi terang benderang juga ya. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Mas Bambang sudah berbagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi.